Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini tanggal 17 Agustus 2023. Boleh kalian fokuskan dianya siapa? Aku akan mencoba menarik energi kalian berdua ya. Jadi koneksi kalian berdua itu seperti apa hari ini? Three of Cups. Untuk dia ada strength, ada death di sisi kamu, dan dia juga ada Nine of Cups. Oke, Four of Cups, death untuk sisi dia. Oke. Karena di sini ada Three of Cups-nya tegak ya. Aku lihat memang energi kamu akan rekonsiliasi dengan mantan ya, balikan lagi sama mantan. Aku lihat dan aku lihat kamu sebenarnya bahagia juga sih balikan sama mantan ya. Bahkan di sini kalian akan lebih baik gitu ya. Maksudnya itu lebih baik gini. Hubungan kalian yang tadinya hancur, hubungan kalian yang tadinya berkonflik, banyak masalah, di sini akan kalian seimbangkan, akan kalian perbaiki, akan kalian tuntaskan masalahnya. Intinya kalian di sini bisa merayakan sesuatu dari hubungan kalian, gitu ya. Kalian akan lebih bahagia, kalian akan menseimbangkan hubungan kalian, kayak gitu ya. Intinya nantinya ketika kalian rekonsiliasi lagi, kalian akan mencoba untuk berbahagia bersama mantan. Ya, jadi intinya Three of Cups kalian akan balikan sama mantan. Oke, dikonfirmasi nih dengan Death Reverse ya. Jadi aku lihat memang kalau kalian kemarin udah jadi mantan berarti kan karena death ya. Jadi akan tumbuh lagi atau muncul lagi muncul kembali ya romansa kamu dengan orang lama. Itu intinya ya kalian balikan lah ya. Dan death ini berarti menandakan kalian saat kalian kembali nanti kalian harus bisa menghilangkan masalah yang mengakar di hubungan kalian dan jangan mengcopy lagi apapun yang telah terjadi di masa lalu. Jadi benar-benar ketika kalian datang, ketika kalian rekonsiliasi atau reunion, ya kalian itu benar-benar dalam versi baru, nggak akan mengulang lagi hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, gitu ya. Karena aku lihat di sini kalian mau menerima kembalinya mantan itu karena kalian masih takut sendiri, kalian masih ketergantungan dengan hubungan yang lama, ya dengan mantan kalian masih ketergantungan dengan mantan kayak gitu. Jadi kalian takut sendiri, makanya di sini kalian kembali lagi sama mantan. Tapi karena di sini ada death reverse, berarti memang di sini aku lihat kalian akan memperbaiki hubungan ini dengan cara tidak lagi mengulang apapun yang telah terjadi di masa lalu. Misal gini ya, kalian ini orangnya curigaan, kalian ini cemburuan. Nah, itu sifat-sifat dari itu akan kalian hilangkan. Kalian akan lebih percaya sama pasangan, kalian akan membebaskan pasangan kayak gitu ya. Intinya kalian percayalah, kalian akan percaya pada pasangan dan kalian juga akan percaya pada diri sendiri. Kalian akan membebaskan diri sendiri. Kalian tidak akan terbelenggu lagi dalam hubungan percintaan kamu dengan pasangan gitu. Intinya kalian gak mau lagi mensabotase diri sendiri gitu ya. Jadi kalian akan membebaskan diri sendiri, kalian akan bahagia gitu balikan sama mantan dengan versi terbaru kalian kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini juga dikonfirmasi dengan Four of Cups ya. Jadi memang ada yang kalian sesali di sini, ada yang kalian takuti di sini. Kalian sebenarnya takut juga untuk mengulang masalah yang pernah terjadi di masa lalu dengan si mantan ya. Makanya di sini kalian akan lebih hati-hati lagi dalam bertindak, kalian gak akan sembrono lagi. Dan aku lihat di sini kalian memang masih berpikir-pikir untuk sekarang ya, sebelum mantan ini datang kalian masih berpikir, masih memikirkan ya gimana caranya agar tidak mengulang lagi masalah yang pernah terjadi di hubungan kamu dengan dia di masa lalu gitu.
Dan aku lihat juga dari Four of Cups ini berarti nanti kalian akan lebih menghargai pasangan kalian gitu ya. Dan kalian di sini akan lebih antusias gitu ya untuk lebih menyayangi gitu ya, untuk memuji pasangan kayak gitu sih aku lihat. Jadi benar-benar kalian pure apa ya? Memberikan kasih sayang gitulah ke pasangan gitu ya. Oke, untuk dari sisi dia ada strength-nya tegak nih. Ya, dan aku lihat koneksi dia hari ini, terutama hari ini ya, strength nih keluar berarti gairah dia itu ya, gairah dia ke kamu itu benar-benar berapi-api ya, benar-benar kuat, tapi rentan terhadap apa ya, kecemburuan kayak gitu, kebencian dan emosi kayak gitu. Tapi gini, maksudnya adalah karena dia terlalu bucin, terlalu cinta sama kamu, dia bahkan sampai overthinking gitu loh maksudnya ya. Dia takut kamu ternyata nanti udah sama orang lain kayak gitu. Akhirnya dia cemburu, dia emosi kayak gitulah intinya. Intinya strength ini hari ini tuh dia benar-benar bergairah banget sama kamu, tapi dia mencoba untuk mengontrol emosi dia, overthinkingnya dia itu ke kamu. Dan aku lihat di sini memang saat ini tuh kalian lagi berpisah dan udah jadi mantan ya. Dan dia melihat dan aku melihat di sini uh, dia akan memberikan kasih sayang sama kamu, empati juga. Dan aku lihat koneksi batin kalian memang akan kuat di sini ya, terutama hari ini. Koneksi batin kalian benar-benar kuat. Dan aku lihat juga di sini kalau misalkan kalian memang masih marahan, masih bertengkar, dia akan menunggu kamu sampai kamu menghilangkan kecemasan-kecemasan kamu, ketakutan-ketakutan kamu, amarah-amarah kamu gitu ya. Dia akan menunggu sampai kamu mereda. Kalau memang cara kamu untuk mereda amarah kamu dengan cara dia jangan dekat-dekat sama kamu, dia akan lakukan itu. Ya karena di sini dia di strength. Jadi dia akan empati sama kamu dengan cara melihat dari sisi kamu, dari perspektif kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini juga dia akan lebih sabar, dia akan melakukan suatu hal kebaikan dengan cara yaitu dengan bersabar, nggak marah-marah sama kamu, nggak gegabah juga sama kamu gitu. Jadi menunggu kamu bisa lagi menerima dia gitu ya. Karena dia tahu nggak sih yang gairah begitu kuat ya, atau apalagi terutama dari seksual gitu ya. Jadi kan nggak bisa tertahan ya. Tapi karena di sini the strength, dia akan mencoba menahan itu. Dia akan menjadi lebih sabar sampai nunggu kamu benar-benar menyelesaikan amarah kamu ke dia kayak gitu ya. Ya, aku lihat di sini dia sadar ya, dia telah salah gitu ya. Saat kemarin itu, saat kalian masih memiliki hubungan ya, ternyata dia itu menemukan atau sudah berada di titik jenuh ya. Jadi ada di titik ketidakpuasan di dalam hubungan kemarin itu. Makanya kalian di sini berpisah itu karena dia berada di titik ketidakpuasan antara kamu dengan dia. Entah apa yang memfaktori itu sehingga dia tidak puas, entah itu ada suatu masalah, entah itu karena kamu cemburuan, karena kamu curigaan sama dia, everything apapun itu hanya kamu dan dia yang tahu serta Tuhan yang tahu ya detailnya seperti apa. Intinya kalau aku lihat sih di sini ketidakpuasan ya karena mungkin kamu cemburu ataupun kamu curiga gitu sama dia. Nah, dan dia melakukan langkah yang salah gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin dia melakukan langkah salah ketika dia udah pisah sama kamu, atau mungkin sebelum dia pisah sama kamu, dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian gitu ya. Dia mendatangkan orang baru untuk kesenangan, untuk meningkatkan gairah asmara dia gitu. Di awal memang benar-benar yang menggebu-gebu kayak bahagianya gitu ya, bahagianya itu menggebu-gebu di awal, tapi nyatanya tuh nggak ada cinta ya. Itu cuman untuk kesenangan hati dia doang di awal, biar mungkin dari kalian berpisah dari kalian berpisah ini dia pengen nunjukin kalau nggak cuma kamu loh ya, pasangan yang bisa aku dapatkan gitu. Jadi di sini untuk ngebuat kamu lebih cemburu, untuk bisa memuaskan perasaan dia yang tidak puas sama kamu ini ya dengan cara menghadirkan pihak ketiga
gitu ya, agar dia merasa bangga, agar dia merasa bahagia. Tapi ternyata hanya di awal, setelah dia jalan itu ternyata nggak ada yang rasanya cinta di hati dia ke orang ketiga kalian ini, gitu ya. Jadi dia menyesal karena telah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Seperti itu ya. Dan aku lihat mungkin ini nggak cuma sekali dua kali dia lakukan sama kamu ya. Perlakuan ini nggak cuma sekali sama dua kali, mungkin ini bahkan udah sampai mengakar di hubungan kalian. Berarti kalau mengakar itu kan berarti tertanam ya. Oke, berarti mungkin berulang kali ya. Karena dia aku lihat benar-benar menyesal melihat kamu itu udah benar-benar pergi dari dia kayak gitu. Ya, dia benar-benar nyesal loh. Nyesal banget. Nine of Cups reverse. Dan aku lihat di sini dia sadar ternyata kamu itu merasa terabaikan karena semua perselisihan yang terjadi tuntutan dari tuntutan kamu gitu ya. Jadi gini misalnya, eh mungkin dia ini sibuk ya, dia ini sibuk kerja, terus itu dia dan sisi kamu ini, kamu itu pengennya diperhatiin sama dia gitu ya. Akhirnya kalian berselisih nih ya, kalian berselisih, kalian bertengkar. Dia pada prinsip dia gitu ya, ya kalau punya hubungan tuh ya nggak usah selalu setiap saat menghubungin gitu kan, nggak usah ngabarin kan aku sibuk, aku kerja bla bla bla. Sedangkan kamu hanya mengharapkan ya udah loh komunikasi, paling nggak kamu ngabarin kamu di mana kayak gitu, paling nggak aku tahu kamu itu lagi ngapain kayak gitu ya. Nah dia berprinsip seperti itu. Jadi antara kamu dengan dia ini cekcok gitu kan, cekcok berselisih. Akhirnya dia sadar, oh ternyata dari perselisihan ini justru memang sebenarnya memang salah di dia dan kamulah korbannya. Kamu yang di sini justru mendapatkan suatu pengabaian dari aku kayak gitu ya. Dari perselisihan ini terus aku malah mutusin kamu lagi, kan makin kamu terabaikan kayak serasa kamu aku buang kayak gitu ya. Justru malah aku menyia-nyiakan kamu gitu. Jadi benar-benar dia sadar dari perselisihan ini bahwa kamu itu benar-benar terabaikan oleh dia kayak gitu. Bahkan di sini bahkan di sini sampai-sampai kalian itu bermusuhan gitu loh. Ya, jadi kalian mungkin berpisah dengan cara nggak baik-baik. Pertengkaran, perselisihan, akhirnya kalian benar-benar yang bermusuhan gitu. Meng, eh, apa menarik diri ya, udah nggak mau saling peduli gitu. Taunya ya dia merasa tersiksa ternyata ya pergi dari kamu dan akhirnya dia sadar semua itu ya salah dia karena dia mengabaikan kamu. Seperti itu deh ya. Dan aku lihat di sini juga eh, dia mencoba untuk datang lagi ke kamu ya, The Devil, untuk mencoba lagi eh, menawarkan hubungan dengan kamu, tapi memang situasinya nggak berubah gitu. Dia dengan kesibukan dia, dia dengan kehidupan dia gitu ya. Bahkan mungkin kalau di sini kamu melihat dia udah dengan pasangan lain, dengan yang aku bilang tadi di sini, mungkin bahkan dia di sini uh, juga bingung untuk menentukan antara kamu dengan dia orang ketiga di antara kalian ya. Jadi dia di sini lagi memikirkan ya, lagi memikirkan untuk memilih antara kamu atau orang ketiga di antara kalian, atau dia lagi sibuk ya, lagi sibuk dengan pekerjaan dia, jadi lebih memilih untuk memprioritaskan romansa, atau dia ingin kembali dengan kamu tapi dengan situasi jadwal bekerja dia itu yang padat gitu. Jadi kembali sama kamu tapi dengan jadwal yang padat. Jadi masih dia pikirkan gitu, dia pengen datang lagi ke kamu tapi dengan kesibukan dia, dengan jadwal pekerjaan yang padat dia ini, atau dia juga masih memikirkan kalau misalkan dia masih dengan yang lain, dia masih memikirkan antara orang ketiga kalian atau dia kembali dengan kamu kayak gitu ya. Situasinya dia pengen balikan tapi dia masih menimbang-nimbang gitu ya, masih menimbang-nimbang. Jadi makanya di sini ada energi rekonsiliasi kamu ke mantan kayak gitu ya. Kalau kamu masih mengharapkan dia ya silahkan tunggu, tapi kalau kamu nggak mau mengharapkan dia lagi ya udah abaikan aja
ya. Oke, aku rasa cukup. Dan untuk energi dari zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, Leo, dan Capricorn. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.